Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ali. Amma ba'd, nawaitu at-ta'allum wa at-ta'ita billah rasulih wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair libtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, karunia, inayah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, abil khusus nikmat iman dan Islam yang menjadi paling besar dan paling agungnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur agar nikmat tersebut tetap terjaga dan terus bertambah kekuatannya hingga akhir hayat kita, dan semoga kita semua termasuk yang di sepanjang hidupnya selalu diiringi dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir hayatnya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, contoh terbaik dalam setiap aspek kehidupan kita, dan juga inspirator paling hebat yang pernah ada sepanjang sejarah manusia, yang semoga kita selalu tidak bosan-bosannya untuk bersalawat bersalam kepada beliau, dan juga kita tidak bosan-bosannya untuk lebih mengenal lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sirah-sirah, sejarah-sejarah yang dicatatkan, yang dibukukan oleh para ulama-ulama kita. Dan kita berharap semakin mengenal Rasulullah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun semakin kenal dengan kita sebagai umatnya, agar kelak di akhirat kita semua sama-sama mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sirah nabawiyah yang tentunya tidak terfokus kepada sirahnya saja, tidak terfokus kepada jalannya sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, akan tetapi intisari pelajarannya, fikihnya juga akan kita ungkapkan dari sela-sela kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada salah satu kitab yang saya itu cukup favorit, cukup senang dengan kitab tersebut, karangan dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Allah yarham rahimahullah rahmatal abrar. Beliau ini seorang ulama yang luar biasa, seorang alim luar biasa, ulama karismatik, punya karangan banyak. Salah satu karangan yang paling cukup dikenal adalah tentang sejarah atau sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Fikih Sirah Nabawiyah. Beliau mencantumkan sejarah ringkas kehidupan Rasulullah di dalam kitab tersebut. Ringkas saja sejarahnya, akan tetapi juga selalu diiringi dengan hikmah atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil
atau juga nanti yang berkaitan biasanya juga dengan syariat atau fikih. Nah, itu disisipkan di sela-sela pembahasan sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut beliau mempelajari sejarah Rasulullah itu beda dengan mempelajari sejarah yang lain. Kalau kita belajar sejarah yang lain, itu kita sekedar bercerita, menceritakan kejadian masa lalu, sekedar mengingat, mengenang kejadian di masa lalu, mengetahui tahunnya, apa yang terjadi di sana, bagaimana kejadiannya, ya sekedar seperti itu aja. Tapi kalau mempelajari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus berbeda, tidak boleh sama sekedar hanya bercerita saja. Sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh cuma menjadi cerita. Akan tetapi sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah kehidupan beliau dari sebelum beliau dilahirkan sampai beliau di masa muda, di masa remaja, menikah, sampai diangkat menjadi nabi, sampai beliau wafat, itu semuanya adalah bentuk tajassud atau perwujudan daripada hakikat Islam yang kita peluk agama ini. Nah, jadi kalau kita mau lihat Islam itu bagaimana lahirnya, bagaimana tumbuhnya, dan di mana dia tumbuh, lalu bagaimana prosesnya terjadinya, ya sedikit demi sedikit, maka lihatlah sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau juga memiliki harapan orang yang mempelajari sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti dia akan lebih mudah untuk memahami Al-Quran. Ya, dia lebih mudah memahami isi Al-Quran. Apa kaitannya? Ya, kaitannya karena di beberapa kejadian-kejadian turunnya Al-Quran itu berkaitan dengan kejadian-kejadian peristiwa dalam kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga mempelajari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tujuan yang beliau harapkan adalah kita ini mengenal dengan baik pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kehidupan beliau, supaya semakin tumbuh kecintaan kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada perkataan yang sangat terkenal, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau orang mau cinta kepada Rasulullah, orang mau semakin tumbuh mahabbahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak belajar sirah, tidak belajar sejarahnya Nabi, dari mana dia mau kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Gitu ya. Lalu kemudian juga di antara tujuannya adalah an yajidal insan baina yadayhi suratan lil matsalil a'la. Nah, ini untuk meyakinkan diri kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul suri tauladan yang paling baik, yang paling tepat untuk dijadikan contoh, dijadikan teladan. Terutama di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah, banyak orang-orang melakukan sesuatu itu mencontoh orang lain yang tidak tahu sumbernya dari mana. Terutama kita ini sekarang punya anak-anak, saudara-saudara kita terutama kaula muda, itu lebih senang mencontoh artis, mencontoh orang-orang terkenal. Ya, apa bahasanya sekarang itu selebgram, influencer, ya, bahkan sampai ada istilah influencer. Influencer itu artinya apa? Orang yang tugasnya itu mempengaruhi. Nah, kalau orang terpengaruh maka dia akan mencontoh. Ya, kalau yang dipengaruhi adalah sesuatu yang baik, ya tidak apa-apa, alhamdulillah. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ternyata yang dipengaruhi itu adalah sesuatu yang tidak berguna, tidak usah maksiat, sesuatu yang tidak berguna saja. Maka ya kita sia-sia mencontoh orang yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Nah, itu tanyakan aja kepada anak-anak kita, itu banyak yang seperti itu ya. Dia bilang, ini kenapa kamu lakukan ini? Iya, kan artis begitu juga. Ya. Sehingga mereka menjadi patokan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini kita ingin kembalikan bahwa melakukan sesuatu itu kita kalau bisa usahakan bahwa ketika ditanya kenapa kamu begitu, iya ini aku dengar bahwa Rasulullah juga kayak gini, makanya aku begini. Nah, kita ingin kembalikan sesuatu atau keadaan umat Islam seperti itu. Ya, salah satunya adalah dengan melalui
sejarah Nabi Muhammad atau sirah nabawiyah. Ya, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perdengarkan sedikit demi sedikit. Ya, kita bahas, kita kaji. Tujuannya adalah agar kita kembali menemukan sosok yang paling layak untuk kita teladani. Kemudian diantaranya lagi adalah an yatajamma' ladal muslim min khilali dirasati siratihi sallallahu alaihi wasallam akbar qadrin minas tsaqafah wal ma'arif al-islamiyyah as-sahihah. Ini juga yang paling penting. Ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, itu harapannya agar kebudayaan Islam beserta pengetahuan Islam itu kembali terrefresh atau kembali kita ingat dengan kuat, atau bahkan seandainya ternyata pengetahuan sebelumnya salah, maka mempelajari sirah ini tujuannya membenarkan atau memperbaiki, mengkoreksi pengetahuan sebelumnya yang sekiranya kita salah dalam memahaminya, atau kebudayaan Islam yang tadinya kita kira bukan kebudayaan Islam. Contoh misal ini pernah dulu di tahun 2015 kah 2016 itu sempat rame gamis. Nah, gamis ini yang kita pakai, gamis ini, itu bukan budayanya umat Islam, itu budayanya orang Arab. Nah, ini kan perlu diperbaiki, bahwa ternyata pakaian gamis itu bukan pakaiannya orang Arab. Jadi jangan kira kita kalau pakai gamis tidak Indonesia ini. Ya, bukan ciri-ciri orang Indonesia. Enggak. Memang bukan ciri-ciri orang Indonesia secara khusus, tapi inilah adalah pakaian umat Islam. Bukan pakaian orang Arab. Cuma kebetulan karena memang mayoritas orang Arab itu muslim, ya mereka banyak yang pakai gamis. Ya. Jangan dikira itu budayanya orang Arab, tapi budayanya umat Islam. Nah, jadi melalui sejarah Nabi itu diperbaiki yang hal seperti itu. Jilbab itu bukan budaya orang Indonesia. Bukan budayanya Islam, tapi itu budaya Arab. Nah, itu juga perlu diperbaiki. Kan ada kan doktrin-doktrin atau perkataan-perkataan yang sesat seperti itu. Itu melalui sejarah Nabi bisa kita perbaiki. Ya, artinya kita tidak ingin berdebat, tidak ingin membantah untuk mencari musuh, tidak, tapi kita ingin memperbaiki pemahaman-pemahaman tentang keislaman atau kebudayaan-kebudayaan Islam yang disalahartikan. Itu diantara cita-cita Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam mengarang kitab Sirah Nabawiyah ini. Jadi kalau kita belajar sirah itu, ya sekali lagi bukan cuma sekedar cerita tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, ya. Nah, lalu kita mulai sedikit dari kejadian sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita mulai sedikit pembahasan tentang sirahnya, lalu kita ambil hikmahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah. Ya, beliau lahir di kota Mekah. Seringkali kita mendengar pernyataan orang, kenapa Rasulullah lahir di kota Mekah? Jawabannya, karena ketika itu Mekah adalah sumber jahiliyah. Karena disitulah tempat kebodohan. Disitulah tempat orang-orang menyembah berhala. Saat itu disitulah kesyirikan paling buruk terjadi di muka bumi ini. Nah, ada pernyataan seperti itu. Ternyata setelah ditelusuri sejarah di tahun-tahun menjelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dipetakan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti bahwa bumi ini, ya, dunia ketika itu terbagi menjadi 4 bagian. Ya, yang pertama Faris, yang kedua Rum, ya, Persia, Romawi, kemudian ada India, kemudian ada Jazirah Arab. Ya, ada Persia, ada Romawi, kemudian ada India, ada Jazirah Arab. Nah, di 4 tempat ini memang ada masing-masing keburukan yang terkenal. Di Jazirah Arab ya dikenal dengan jahiliyah. Ya. Di Romawi ini di saat itu sedang rame-ramenya tren menikahkan ibu kepada anaknya atau menikahkan seorang ayah kepada anaknya. Jadi seorang pemimpin atau seorang yang kalangan orang-orang terhormat ketika itu
tidak layak untuk menikah dengan orang lain yang tidak terhormat. Kalau mau mereka menjaga kehormatan keluarganya, menikahnya harus dengan ibunya, atau dengan saudaranya, atau dengan anaknya. Nah, ini kira-kira buruk apa enggak? Oh, buruknya luar biasa ya. Buruknya luar biasa. Lalu kemudian ini di kalangan Romawi, di kalangan Persia ada keburukan yang lebih parah daripada itu. Ya. Artinya semua perempuan siapapun itu halal bagi siapapun laki-lakinya. Ya. Dan semua harta itu halal bagi siapapun yang ingin memakainya. Nah, jadi kalau bahasanya itu komunisme cuma tingkat yang lebih parah daripada itu ya. Jadi perempuan manapun halal bagi laki-laki manapun, dan harta siapapun itu halal bagi siapapun. Itu terjadi kekacauan yang luar biasa ketika itu di Persia. Di India yang disebutkan di dalam kitab sejarahnya itu ya. Keburukannya juga tidak kalah, intinya luar biasa, orang-orang menyembah binatang, ya. Kemudian orang-orang di antaranya menyembah binatang, sama juga ada perkawinan antara anak dengan ayahnya, anak perempuan dinikahkan dengan ayahnya dan lain sebagainya. Dan ternyata setelah diukur tingkat kejahiliahan ketika itu, tingkat perbuatan keburukan yang paling buruk di antara 4 tempat ini, yang paling mending, yang paling tidak terlalu parah itu Jazirah Arab. Nah, jadi kalau ada pernyataan bahwa kenapa Rasulullah dilahirkannya itu di kota Mekah dan diutusnya di kota Mekah, bukan karena ketika itu Mekah sebagai tempat jahiliyah yang terburuk, ya, akan tetapi alasan yang lebih tepat adalah Mekah ketika itu adalah, bukan ketika itu saja, dari dulu dan bahkan sampai sekarang adalah tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Ya, kota Mekah itu adalah tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Dari awal bumi ini diciptakan sampai nanti ila yaumil qiyamah. Ya. Kalau seandainya karena alasan terburuk, maka Rasulullah tidak diutus di Mekah, tidak lahir di Mekah, mungkin lahirnya di Persia, atau lahir di Romawi, mungkin lahirnya di India, ya. Di 4 tempat yang, di 3 tempat lain yang keburukannya lebih parah daripada di Jazirah Arab. Nah, maka itu perlu diperbaiki. Salah satu pemahaman yang perlu kita perbaiki, kalau kita dengar sejarah seperti itu, kita bilang salah. Rasulullah lahir di Mekah karena Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW untuk lahir di tanah yang paling mulia. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Bangunan pertama adalah bangunan yang diletakkan di Bakkah. Bakkah itu nama lain dari kota Mekkah. Apa bangunan pertama yang diletakkan, dibangun oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Ka'bah. Yang menjadi kiblatnya umat Islam, yang menjadi titik atau poros dari muka bumi ini. Itu kota Mekkah, tempat paling mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tempat tersebut. Beliau besar di tanah Mekkah. Beliau pun juga diutus di Mekkah ketika itu, tapi diutus untuk seluruh alam semesta. Nah, ini salah satu yang perlu kita perbaiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari kalangan orang-orang mulia. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari keturunan yang mulia. Nasabnya beliau Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib. Ini perlu kita hafalkan ya. Kalau kita semangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak kita hafal nasabnya Rasulullah. Oh, kita tidak hafal nasab kita sendiri. Ditanya, kamu kakekmu siapa? Oh, ini. Bapaknya kakekmu siapa? Oh, tidak tahu, sudah lupa. Nah, kalau kita nasab kita sendiri tidak hafal, minimal kita hafalkan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berharap apa? Berharap keberkahan. Barangkali dengan hafal nasabnya Rasulullah kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan menjadi pertanda kecintaan kita kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebetulnya bukan nama aslinya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu nama aslinya Syaibah. Ya, nama aslinya Syaibah. Kenapa kok diberi gelar Abdul Muttalib?
Abdul Muttalib ini anak dari Hashim. Hashim itu nama aslinya Amr. Bukan nama asli juga Hashim. Jadi ternyata di dalam cantuman sejarah atau nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak di antara mereka kakek-kakek buyutnya Rasulullah itu yang tidak menggunakan nama asli dicantumkannya atau lebih terkenal julukannya daripada nama aslinya. Seperti Hashim. Hashim namanya Amr. Tapi kenapa kau mendapatkan gelar Hashim? Karena beliau ini orangnya dermawan. Setiap ada tamu datang ke Mekah, itu selalu beliau yang menjamu. Bahkan Amr bin Abdul Manaf ini sampai mengatakan, kalau tamunya cuma sekitar 1000-an aja, itu ndak usah kalian, biar aku sendiri yang jamu. Nanti dijamunya pakai makanan enak. Ada makanan yang dibuat dari leburan roti ya. Roti kalau di Arab itu keras, dilebur, dihancur, lalu dicampur dengan daging yang sudah dimasak dengan kuah. Itu makanan ini namanya sarit. Nah, ini makanan paling enak di zamannya. Ya, sarit bahkan sampai sekarang pun juga enak ya. Kalau kita jalan-jalan ke Arab, misal ada rezeki berangkat umrah atau haji, itu jangan lewatkan makanan-makanan Arab. Nah, nanti masuk ke restonya cari, minta yang namanya sarit. Nah, makanan sarit ini semacam dia bentuknya seperti bubur, tapi bukan bubur, tapi campuran dari roti yang dihancurkan dengan daging yang berkuah. Itu enaknya luar biasa. Nah, itu selalu dijamu pakai itu. Dan beliau meleburkan rotinya itu menggunakan tangannya sendiri. Ini sudah orang kaya, orang mulia, pemimpin di zamannya. Dan itu kalau menjamu tamu, itu pakai tangan sendiri. Tidak mau nyuruh orang lain. Nah, menghancurkan roti itu bahasa Arabnya Hashama Yahshimu. Nah, disitulah digelar beliau ini Hashim. Orang yang menghancurkan atau membuat makanannya itu dengan tangannya sendiri. Nah, disebut Hashim, akhirnya terkenal. Sampai akhirnya meninggal dunia pun, nama yang lebih terkenal adalah julukannya ya Hashim. Padahal nama aslinya Amr. Hashim punya anak namanya Syaibah. Ya, Syaibah ini kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib ini. Kenapa kok bisa mendapatkan gelar Abdul Muttalib? Ketika Syaibah baru lahir, Hashim sakit. Ya, ketika di masa kecilnya Syaibah ini, Hashim ini jatuh sakit dan meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Hashim berwasiat. Dia punya saudara namanya Muttalib. Ya, saudaranya Hashim ini namanya Muttalib. Hashim berpesan kepada Muttalib, wahai Muttalib, aku punya anak Syaibah ini, tolong kamu yang rawat, jangan orang lain. Besarkan dia sebagaimana kamu membesarkan anak-anakmu. Sayangi dia sebagaimana kau sayangi anak-anakmu. Maka begitu sepeninggalnya Hashim, Syaibah ini dibawa oleh Muttalib, dinaikkan di atas kudanya. Pulanglah Muttalib ke kampungnya. Ya, kampungnya tidak jauh dari kampungnya Hashim, masih di sekitaran Mekah situ juga. Pulang Muttalib ke kampungnya. Begitu sampai di kampungnya, orang-orang kampung ini melihat Muttalib membonceng seorang anak kecil. Kata orang, oh itu yang dibonceng Muttalib itu kayaknya budaknya. Ya, dikira Muttalib habis beli budak, padahal keponakan kandungnya. Oh itu budaknya Muttalib. Nah, budak Muttalib itu bahasa Arabnya Abdul Muttalib. Oh budaknya Muttalib itu, budaknya Muttalib, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Maka sampai besar dikenal dengan julukan Abdul Muttalib. Padahal ponaannya, bukan budaknya ya. Nah, tapi orang Arab kayak gitu, paling senang dikenal dengan gelar, bukan dengan nama aslinya. Nah, nama aslinya Syaibah. Sedangkan gelarnya adalah Abdul Muttalib. Dan ini adalah kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muttalib ini bukan orang sembarangan. Beliau pemimpin di zamannya. Ya, begitu sudah remaja, dewasa, diajari dengan baik oleh paman yang bernama Muttalib, sampai tumbuh jiwa kepemimpinannya, bahkan sampai diangkat pemimpin oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Nah, kita sering dengar sejarah tentang pasukan Abrahah, ya, pasukan gajah. Itu terjadi di mana? Di zaman kepemimpinannya Abdul Muttalib. Ya, di tahun kelahirannya Rasulullah. Kan Rasulullah lahir di tahun berapa? Kita tahunya Rasulullah lahir di tahun gajah. Nah, ketika itu kepemimpinan Abdul Muttalib.
Datang pasukan dari negeri Yaman. Dari negeri Yaman, tepatnya Yaman Utara, kota San'a. Pasukan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Abraha. Abraha ini terinspirasi dengan kota Mekkah. Kota Mekkah itu perekonomiannya maju, kebudayaannya kuat, terkenal di mana-mana. Orang banyak datang ke sana. Kenapa? Karena di dalamnya ada Ka'bah. Kata Abraha, kalau begitu kota San'a ini, aku juga mau bangun Ka'bah supaya orang-orang datang ke situ. Begitu dia bangun Ka'bah, terus dia sampaikan berita-berita ke negeri-negeri lain bahwa di kota San'a juga ada Ka'bah. Lama dia tunggu, ternyata tidak ada yang mau datang. Tidak ada yang datang, sepi Ka'bahnya. Kata Abraha, ini satu-satunya cara untuk menjadikan Ka'bahku ini ramai adalah dengan menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Kalau Ka'bah di Mekah hancur, maka orang-orang akan beralih ke Ka'bah yang ada di San'a, yang ada di Yaman. Maka berangkatlah Abraha ini membawa pasukan gajah. Ada yang bilang gajahnya ada 7 ekor, ada yang bilang 9 ekor. Tidak terlalu banyak gajahnya ya, tapi besar-besar. Ya. Tujuannya untuk tenaga yang kuat ini digunakan menghancurkan Ka'bah. Tapi tidak langsung masuk ke Mekah begitu saja, enggak. Abraha ini juga orangnya seorang negosiator, ya, orang yang penuh perhitungan. Nah, ketika itu dia memasang perkemahan di pinggiran kota Mekah. Dia merampas ternak-ternak yang digembalakan orang Mekah. Lalu dia memanggil pemimpinnya orang Quraisy di Mekah. Datanglah Abdul Muttalib. Begitu Abdul Muttalib datang, Abdul Muttalib ini datang dengan wajah yang penuh kewibawaan. Abraha tadi lagi duduk di singgasananya, langsung turun dia. Kayak segan melihat Abdul Muttalib. Begitu Abdul Muttalib datang, Abraha bertanya, siapa kamu? Aku yang memimpin kaum ini, kaum Quraisy ini, sebagaimana yang engkau cari. Oh, kalau begitu aku ingin kasih tahu kepada kamu, tolong itu rakyatmu semuanya suruh mengungsi semua. Karena aku ingin menghancurkan Ka'bah. Aku tidak mau membunuh orang, tidak mau katanya. Cuma aku tujuanku satu aja, ingin meruntuhkan bangunan yang ada di sana itu. Jadi tolong rakyatmu kamu suruh mengungsi semuanya. Kata Abdul Muttalib, oh, aku tujuannya ke sini bukan sebagai seorang pemimpin. Aku tujuannya ke sini karena dengar-dengar onta milikku yang digembalakan oleh pembantuku itu kau rampas. Nah, jadi aku datang ke sini urusannya urusan onta. Karena aku pemilik onta. Sedangkan kalau kau mau berurusan dengan bangunan itu, maka buatlah urusan sendiri dengan pemiliknya bangunan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muttalib ngomong kayak gitu. Abraha kecewa nih. Aku kira pemimpinnya orang Quraisy ini pemberani. Sudah kalau gitu ambil aja ontamu, bawa pulang sana. Nah, begitu selesai dibawa pulang ontanya, maka Abraha pun maju menggerakkan pasukannya untuk meruntuhkan Ka'bah. Nah, tapi lihat Abdul Muttalib, dia tidak lepas tangan begitu saja. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kita ini semuanya adalah hambamu. Engkau yang maha berkuasa, engkau yang memiliki bangunan yang suci ini. Maka lihatlah sekarang datang pasukan ingin menghancurkannya. Maka perlihatkanlah kekuasaanmu ya Allah. Selesai Abdul Muttalib berdoa, datang rombongan tayran ababil, ya, burung ababil. Apa yang mereka bawa? Burung-burung ini membawa batu-batu kerikil yang kecil-kecil batunya, dibawa dari neraka. Lalu tarmihim bihijaratin min sijil. Batu kerikil tadi ini dilemparkan kepada pasukan-pasukannya Abraha. Dalam satu riwayat dikatakan ketika kena di kepala itu tembus sampai duburnya. Lalu dia menunggang kuda, ada yang menunggang gajah, tembus juga kepada binatang yang dia tunggang. Lalu setelah tembus terbakar sedikit demi sedikit. Sama kayak apa gambarannya itu? Daun yang dimakan ulat. Ya, sama kayak daun yang dimakan ulat. Sedikit demi sedikit hilang. Nah, kalau kita mau gambaran api itu lihat kayak piring telur, tau piring telur. Kalau kita bakar ujungnya itu kan apinya merambat, bukan membara, enggak, merambat dia.
Sama gambarannya kayak gitu. Kena sedikit aja sampai tembus badannya, lalu bagian yang kena itu apinya merambat sampai meleburkan tubuhnya pasukan Abraha sampai hancur. Ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, itu. Ya. Mereka termakan api sedikit demi sedikit sampai pada akhirnya lebur. Nah, ini terjadi kejadiannya di zaman kehidupannya Abdul Muttalib. Nah, jadi Abdul Muttalib ini pemimpin yang istimewa. Nah, cuma Abdul Muttalib, ayahnya beliau Hashim itu juga pemimpin yang istimewa. Hashim ini adalah salah seorang pencetus perjalanan musim dingin dan musim panas. Nah, kalau mau tahu perjalanan musim dingin dan musim panas itu ada dalam surah Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Ya. Rihlatas syita'i was-shaif, perjalanan musim dingin, perjalanan musim panas. Apa maksudnya? Di zamannya Hashim bin Abdi Manaf, kakek buyutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Jazirah Arab atau Hijaz, ya, daerah Makkah Madinah itu adalah daerah tengah. Daerah tengah ini daerah yang memang ketika musim dingin, ketika musim panas, ya, dia sangat panas. Ketika musim dingin, dia sangat dingin. Tengah-tengah dia. Di atasnya ada daerah namanya Syam. Syam itu di arah utara dari Hijaz. Ya, kalau sekarang kayak Suriah, ya, Palestina dan semacamnya itu di sekitar itu. Nah, di bawahnya di daerah selatan ada negeri Yaman. Nah, di Suriah, di Syam ini, itu kalau musim panas dia tidak terlalu panas. Ya. Kalau musim panas dia tidak terlalu panas. Maka orang-orang Makkah, rombongan pedagang ini, kalau sudah masuk musim panas, mereka melakukan perjalanan ke negeri Syam. Supaya tidak terlalu panas sekaligus bisa melakukan proses perdagangan. Setelah musim panas mau berakhir, mereka kembali ke Mekah. Lalu pergantian musim, masuk ke musim dingin. Begitu awal-awal musim dingin, mereka melakukan perjalanan ke selatan ke arah negeri Yaman. Nah, di Yaman itu kalau musim dingin dia tidak terlalu dingin. Ya, kalau musim dingin dia tidak terlalu dingin. Nah, sehingga cocok untuk tetap beraktivitas. Nah, itu kecerdasannya Hashim ketika itu. Orang dulu bingung, oh ini musim panas. Ada cetusan yang cerdas seperti itu dari Hashim. Nah, itu sampai diabadikan dalam surah Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Ya, maka hendaklah menyembah Tuhan dari bangunan ini, yaitu Ka'bah. Siapa Tuhannya Ka'bah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang Quraisy ketika itu diingatkan bahwa rihlatas syita'i was-shaif itu adalah berkat jasa dari kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Hashim bin Abdul Manaf. Ini banyak sejarah-sejarah besar dari kakek buyutnya Rasulullah. Bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Fihir, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, ibn Khuzaimah, bin Mudrika, ibn Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, ibn Adnan. Adnan ini adalah anak cucu dari Nabi Ismail. Cuma antara Adnan ke Nabi Ismail itu ada khilaf. Ada khilaf rentetan nasabnya atau nama-namanya. Yang jelas dipastikan bahwa Adnan memang keturunan dari Nabi Allah Ismail alaihi salam, ibn Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua anak yang sangat terkenal. Dari Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Dari Sarah punya anak namanya Yakub, anak Ishak. Ya, Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub ini gelarnya Israel. Ya. Nabi Yakub ini nama lainnya Israel. Nah, dari Nabi Yakub inilah turun keturunan beliau punya anak namanya Yahuda. Nah, dari Yahuda itu turun keturunan sampai menjadi bangsa Yahudi. Nah, Nabi Ishak, ya, ketika Nabi Ibrahim diberikan kabar, Nabi Ishak itu disebut bigulamin alim, seorang anak yang pandai. Kalau Nabi Ismail bigulamin halim, seorang anak yang sabar. Maka keturunan Nabi Ismail ini punya kesabaran yang luar biasa.
Sedangkan keturunan Nabi Ishak ini punya kecerdasan, kepintaran yang luar biasa. Orang-orang Yahudi itu kan pintar-pintar itu. Ya, pintar-pintar mereka. Bahkan mereka menguasai perekonomian dunia. Itu orang-orang Yahudi. Lihat aja ketika kita sekarang melaksanakan aksi boykot, wah itu kan yang kita boykot itu kan produk yang hebat-hebat itu. Ya, yang kita boykot ini produk yang hebat-hebat. Makanannya makanan yang enak-enak. Ya, karena mereka memang yang menguasai, karena ada kecerdasan. Ya, diturunkan dari Nabiullah Ishak alaihissalam. Ya. Sedangkan Nabi Ismail menurunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga para ulama-ulama, habaib-habaib yang mana mereka memiliki kesabaran yang luar biasa. Ya, dizolimi, disakiti, dihina dan lain sebagainya. Sebagaimana Rasulullah ketika di perjalanan dakwah beliau itu selalu dizolimi, dihina dan lain sebagainya. Sabar. Kalau urusannya terhadap hak pribadi, beliau sabarnya luar biasa. Yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, ini diantara hikmah yang kita lihat bahwa dari nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada petunjuk yang sangat jelas, dalalatun wadihah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam nasab keturunan beliau. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah bertanya kepada para sahabatnya. Beliau ingin menunjukkan bahwa beliau ini lahir dari silsilah yang istimewa. Artinya bukan untuk menunjukkan kesombongan, akan tetapi untuk menyadarkan umat beliau, terutama para sahabat ketika itu. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Man ana? Tahukah kalian siapa aku?" Maka sahabat menjawab, "Anta Rasulullah alaikassalam. Engkau adalah utusan Allah. Semoga Allah memberikan salamnya kepadamu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Innallaha khalaqal khalqa thumma ja'alahum firqatain." Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, lalu Allah membagi makhluk tersebut menjadi dua. Faja'alani fi khairihim firqatan. Lalu Allah meletakkan aku di kelompok terbaik dari dua kelompok itu. Thumma ja'alahum qabail. Lalu kelompok yang terbaik ini tadi dijadikan bermacam-macam kabilah. Faja'alani fi khairihim qabilatan. Maka Allah meletakkan aku di kabilah yang terbaik. Summa ja'alahum buyutan. Lalu Allah menjadikan kabilah terbaik ini terbagi dalam beberapa rumah. Faja'alani fi khairihim baitan. Maka Allah letakkan aku di rumah yang terbaik. Wa khairuhum nafsan. Dan di dalam jiwa-jiwa yang terbaik. Maka rentetan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini selalu menjadi pribadi terbaik di zamannya. Pemimpin, ada yang pemuka, ada yang bahkan dengan namanya diabadikan sebuah nama kabilah seperti Fihir. Fihir itu adalah kakek buyut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nama aslinya Quraisy. Nah, dari Fihir ini diberi gelarlah suku atau kabilah Quraisy, terkenal sampai sekarang, bangsa Quraisy. Jadi memang pemimpin-pemimpin di zamannya dan orang-orang terbaik di zamannya. Disitulah mereka menjadi jalur lewatnya Nur Muhammadi, nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan dari sulbinya Nabi Adam, masuk ke dalam rahimnya Sayyidatuna Hawa, masuk lagi ke dalam sulbinya anak cucu Adam yang terbaik, melewati nabi-nabi yang terbaik termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan lain sebagainya. Ini menjadi pertanda keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari keistimewaan inilah kita harusnya menyadarkan diri kita. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia. Tapi beliau bukan sembarang manusia. Kalau kita baca ayatnya kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, telah diutus kepada kalian seorang utusan yang sama dari diri kalian sendiri. Memang sama dengan diri kita, supaya kita manusia ini tidak berdalih, oh ini utusannya malaikat, ya kita kan manusia, gimana cara manusia meniru malaikat? Nah, kalau utusannya malaikat kita dalih seperti itu, tapi ini utusannya manusia, oh dia yang mengajarkan, mencontohkan adalah manusia, sama seperti kita, maka kita bisa mencontoh dia. Nah, ini tujuannya. Tapi ketahuilah, contoh bukan sembarang contoh, manusia bukan sembarang manusia.
Bahkan disebutkan basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak sama seperti manusia yang lain. Ini adalah manusia yang istimewa. Oh, dia kan lahir dari kalangan yang mulia, orang tuanya, kakeknya mulia. Oh iya, tapi lihat ketika beliau masih kecil, ketika beliau masih belia, masih di umur masih 2 bulan dalam kandungan, meninggal ayahnya. 6 tahun meninggal ibunya. 8 tahun meninggal kakeknya. Orang-orang mulia di sekitarnya meninggal di saat beliau masih kecil. Lalu beliau tumbuh besar bukan karena dibesarkan oleh seorang kakek. Beliau tumbuh besar bukan karena dibesarkan oleh seorang ayah, bukan karena dibesarkan oleh seorang pemimpin, tidak. Nah, beliau dibesarkan oleh pamannya yang ketika itu notabene bukan seorang pemimpin, walaupun memang juga kalangan orang terhormat. Maka tujuannya apa? Allah ingin memperlihatkan dan Allah ingin menjadikan itu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW ini diutus menjadi nabi itu adalah sebuah kebenaran. Bukan karena beliau yang mengaku-ngaku sebagai nabi, karena keturunan pemimpin. Bukan karena beliau yang mengaku-ngaku sebagai nabi, karena keturunan seorang Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pemimpin Quraisy. Muhammad dia juga mau jadi pemimpin karena dididik oleh Abdul Muttalib. Oh tidak. Abdul Muttalib sudah meninggal dunia ketika Muhammad masih kecil. Nah, jadi tidak ada istilah pengkaderan seperti itu, tidak ada. Kalau zaman sekarang kan terjadi fitnah yang seperti itu. Kalau ayah atau kakek misalnya mendidik atau mengantarkan anaknya, mengantarkan cucunya agar menjadi seorang pemimpin, akan ada tuduhan-tuduhan. Zaman sekarang terbukti ada tuduhan namanya politik dinasti atau semacamnya. Itu dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah tumbuh besar bersamaan dengan keadaan Abdul Muttalib yang sebagai pemimpin, maka Rasulullah akan dituduh ini politik dinasti. Muhammad ini mau dijadikan pemimpin karena kakeknya ingin mewariskan kepemimpinan kepada dia. Tapi ternyata tidak. Kakek beliau sudah meninggal dunia di saat beliau sallallahu alaihi wasallam masih berumur 8 tahun. Nah, ini keistimewaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang luar biasa yang seharusnya kita sadari akan hal tersebut. Dari sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sampai kelahiran beliau itu terjadi hal-hal yang luar biasa. Di antaranya lagi satu yang terakhir. Di tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain terjadi peristiwa pasukan gajah, diriwayatkan oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab Maulidnya, ketika itu adalah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu terkenal anak-anak perempuan itu dibunuh. Ya. Sehingga di tahun kelahirannya Rasulullah dikatakan wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat min hamliha bi gulam min barakat wa sa'adati hadzal imam. Tidak ada yang perempuan yang hamil dan melahirkan di tahun yang sama dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali semuanya lahir bayi laki-laki. Tujuannya apa? Agar jangan sampai ada bayi yang terbunuh sia-sia di tahun kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi dan insya Allah akan lebih banyak lagi kejadian-kejadian luar biasa yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya dan ada hikmah-hikmah yang luar biasa yang akan kita petik dari kejadian-kejadian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu beberapa menit, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Mohon izin Ustaz. Nggih, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin sedikit pendapat Pak Ustaz mengenai mualaf. Mualaf. Iya Pak Ustaz. Mualaf itu kan dari etnis lain, itu mereka ada yang mengganti nama dan tidak mengganti nama. Di situ sampai ke binnya pun tidak mengganti. Nah, hukumnya itu apa? Karena permasalahan saya pernah ketemu juga sedikit mengalami perdebatan mereka, yaitu begitu meninggal namanya kan nama di Muslim, tapi namanya itu di nisannya itu kan udah ada nama yang bukan Islami lah. Ya, ya. Nah, kami ingin menanyakan hukumnya atau sunnahnya
apakah nanti dalam hisabnya itu bagaimana? Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang mu'alaf itu harus mengganti nama? Jawabannya dilihat dulu. Kalau seandainya nama bawaan dari lahirnya dia adalah nama yang bermakna kesyirikan, ya, bermakna kesyirikan, atau memang di situ ada makna yang tidak layak di dalam Islam, maka harus diganti, wajib hukumnya untuk diganti. Contoh aja, misal nama yang syirik itu seperti namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu punya nama syirik Abdul Uzza. Abdul Uzza itu hambanya berhala. Masa kita begitu masuk Islam namanya hamba berhala? Ini gambaran aja, kan Abu Lahab nggak masuk Islam ya. Abu Lahab justru malah terlaknat dalam Al-Quran. Itu gambaran. Kalau ada orang bernama seperti itu, yang makna dari namanya bermakna kesyirikan atau bertentangan dengan akidah kita atau dan lain sebagainya, maka ketika dia mu'alaf, wajib hukumnya untuk diganti. Tapi kalau seandainya namanya dia tidak bertentangan dengan keislaman, maka tidak perlu diganti. Contoh misal, ada orang namanya Yosef. Ya, Yosef itu kalau dalam Islam kan Yusuf. Ya, kalau mau diganti jadi Yusuf tidak masalah. Kalau mau tetap pakai Yosef juga tidak masalah. Karena cuma beda bahasa aja. Kalau Yusuf bahasa Arab, kalau Yosef itu entah bahasa Ibrani atau bahasa apa gitu ya. Intinya tetap boleh aja. Atau lagi misalnya Gabriel. Gabriel itu kan kalau dalam bahasa Arab Jibril. Nah, cuma pemaknaannya sama, tidak ada pertentangan dalam syariat Islam. Jadi kalau tidak mau diganti tidak masalah. Itu dari segi hukumnya. Cuma alangkah baiknya ketika dia mu'alaf, kalau memang namanya tidak bertentangan, tapi tidak berbau keislaman dan lain sebagainya, alangkah baiknya diganti. Ya, selama tidak bertentangan, alangkah baiknya. Tapi kalau bertentangan, wajib diganti. Nah, kemudian begini, ada perkataan ulama, likulli nafsin lahu hazzun min ismihi. Setiap orang memiliki jatah, memiliki kebaikan dari nama yang dia emban. Jadi semakin baik nama, akan semakin baik juga keadaan orang tersebut. Nah, itu berkaitan, mau tidak mau atau percaya tidak percaya, itu berkaitan. Bahkan nanti di akhirat, yang pertama kali dipanggil adalah mereka yang nama-namanya itu ada nilai-nilai keislamannya. Misalnya seperti Abdullah, Muhammad, ya, terutama yang namanya itu ada Muhammad itu dipanggil terlebih dahulu. Nah, jadi lebih dulu mendapatkan kesempatan untuk dihisab dan menyeberang sirat, intinya selalu didahulukan dalam setiap kesempatan. Nah, kemudian ketika sudah meninggal dunia, bagaimana ketika dipasang di nisannya? Apakah dengan nama yang lama atau kan dengan nama yang baru? Nah, kalau sudah diganti, maka jangan menggunakan nama yang lama lagi. Nama yang lama itu tinggalkan. Namanya juga diganti. Masa diganti tetap dipakai? Ya, apa gunanya mengganti kalau dipakai? Makanya ketika mengganti itu disunnahkan mengadakan tasmiyah. Ya, tasmiyah itu beda dengan akikah. Akikah itu pertama kali kita lahir itu disembelihkan kambing. Lalu juga diadakan kesunnahan tasmiyah. Kesunnahan tasmiyah itu ya walad sammainaka bima sammakallahu taala bismil mubarak, wahai anak, kami beri nama engkau dengan nama yang penuh berkah yang ditakdirkan oleh Allah kepadamu. Namanya ini misalnya. Nah, itu kan namanya tasmiyah. Kalau ada orang ganti nama, cukup dia adakan tasmiyah. Bikin makanan, undang orang, lalu diumumkan, ditasmiyah oleh para ulama. Walaupun umurnya sudah 30 tahun, 40 tahun. Nanti ulama mengatakan, ya fulan, ghayyarna ismak atau sammainaka bismin jadid. Kami beri nama engkau dengan nama yang baru. Nah, namanya fulan bin fulan. Tidak perlu akikah lagi. Oh, jadi jangan kira kalau ganti nama itu harus sembelih kambing lagi. Oh, enggak harus. Kesunahan akikah itu cukup sekali. Nah, tapi setidaknya tetap adakan acara, undang orang, sedekah, kasih makanan, supaya apa? Tujuannya orang tahu, oh ini sudah ganti nama. Jadi dia tidak dipanggil pakai nama yang lama lagi. Ya, jadi nama yang lama ditinggalkan. Oh, ini kalau seandainya ada yang masih memanggil pakai nama lama, denda itu ya. Atau misalnya kasih hukuman apa itu. Jadi seperti itu gambarannya. Ya, wallahu a'lam. Pak Ustadz, mengenai bin harus diganti. Bin atau bintinya bisa kita lihat kalau memang dia orang tuanya itu namanya tidak bertentangan dengan makna-makna keislaman atau nilai-nilai keislaman, boleh aja.
Ya, boleh aja tetap dinisbahkan kepada orang tuanya ya, karena memang orang tua wujudnya. Tapi kalau seandainya nama orang tuanya itu bertentangan dengan Islam, maka alihkan kepada bin Abdullah atau binti Abdullah. Ya. Misalnya ini mu'allaf, orang tuanya tidak mu'allaf, orang tuanya tetap di agama sebelumnya. Si anak mu'allaf, ketika anak ini meninggal dunia, sedangkan nama orang tuanya itu berbau kesyirikan, maka ketika kita pasang namanya ganti jadi Fulan bin Abdullah. Ya. Tapi kalau nama orang tuanya sekedar nama bahasa Indonesia atau nama-nama Jawa biasanya yang maknanya tidak bertentangan dengan syariat, maknanya tidak bertentangan dengan akidah, silahkan dinisbahkan kepada orang tuanya kembali, tidak masalah. Ya, itu tidak masalah karena sebagai tanda pengenal saja. Ya, bukan sebagai bukan sebagai orang yang akan bertanggung jawab orang tuanya itu, bukan. Akan tetapi sebagai pengenal dia saja anaknya siapa. Wallahu alam. Silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini diangkat menjadi nabi dan rasul itu karena memang prestasi kehidupan beliau, karena kemuliaan beliau, atau karena memang itu pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabannya itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur sedemikian rupa kemuliaan-kemuliaan tersebut. Makanya ada istilah Mustafa. Mustafa itu artinya orang yang dipilih. Mukhtar, Nabiullah al-Mukhtar, Nabiullah al-Mustafa, orang yang dipilih atau orang yang terpilih. Dalam artian memang Allah sengaja membuat skenario tersebut, diturunkan dari keturunan yang mulia, kemudian di masa mudanya dikenal dengan baik, bahkan Rasulullah di masa mudanya dikenal dengan Al-Amin. Itu tujuannya agar orang-orang di sekitarnya lebih mudah untuk menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah memang murni prestasi dari beliau, akan tetapi ini adalah takdir dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki kepentingan mengutus seorang utusan di situ. Yang ingin disampaikan adalah hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Syariat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi Muhammad disebut sebagai syari', tapi syari' majazi. Sedangkan syari' hakiki, pembuat syariat sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad berfungsi sebagai seorang utusan. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Akan tetapi memang kita pandangan manusia melihat secara sekilas bahwa ini adalah prestasi Nabi Muhammad SAW. Contoh, jangankan kita orang biasa, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat itu sebagai prestasinya Rasulullah. Rasulullah ini kemuliaannya luar biasa. Sampai ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, tersebar kabar, Sayyidina Umar mendengar, Sayyidina Umar marah. Siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal dunia, aku penggal kepalanya. Tahu-tahu disadarkan sama Sayyidina Abu Bakar. Umar sadar.
Ya, tidak pernahkah kau mendengar ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Nabi Muhammad adalah utusan. Ya, dan sebelum beliau juga sudah pernah ada utusan. Apakah kalau beliau mati kalian berpaling kembali kepada agama kalian? Nah, ini diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Karena orang memandang saking istimewanya, saking mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu seakan-akan menjadi prestasi tersendiri yang diwujudkan sendiri oleh beliau. Padahal tidak. Pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk yang paling mulia karena beliau tercipta dari nurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa makhluk pertama sebelum alam semesta dan sebelum makhluk lain diciptakan? Kata Rasulullah, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sesungguhnya Allah ciptakan sebelum segala sesuatu ini nurnya nabimu, nurku, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Dari gambaran ini saja kita melihat betapa Allah memberikan kemuliaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nur yang mulia ini tadilah menarik kemuliaan-kemuliaan lainnya di sepanjang perjalanannya sampai terlahir seorang manusia mulia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ketika meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakini bahwa segala sesuatu yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Nabi Muhammad harusnya mengantarkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cinta kepada Nabi Muhammad mengantarkan kecintaan kepada Allah. Cinta kepada Allah menjadi alasan untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saling berkaitan. Makanya Rasulullah bersabda, "Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih." Cintailah Allah karena nikmatnya. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah aku karena kalian cinta kepada Allah. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka kalian harusnya cinta kepadaku. Karena aku adalah bentuk kemuliaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya, karena sudah agak siang. Jadi kita cukupkan sesi tanya jawabnya. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Insya Allah panjang umur, sehat walafiat. Semoga yang sedikit kami sampaikan ini bermanfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih lana kharabatin lana fi dinina ma'al kutri unta wa dzakar. Rabbi wafiqna fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karam warzuqil kulla halalan daima akhilla atqiya ulama wa khadabil khair wa faqul syar. Rabbana salih lana kulla syu'una ki rabbi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tina rusul man wa bi rasturan takraman sadar. Salatullah ta'ala mustafa man lil haqqi da'ana wa fa bi kitabin tuhilin nasi shiba wa ala al-kiram syarab ala sahbil masabihil gharar. Allahumma hdina bi hudak ja'alna man sari fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna man khalafa amraka asal hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah dari khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi